marilah kita recording is on. Berlatih soal-soal uji pengetahuan baik profesional ataupun pedagogik. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini Bapak Ibu soalnya, tryout soal uji pengetahuan tahun 2021. Kita mulai dari soal pertama. Pak Zainal adalah seorang insinyur pertanian di kota Surabaya. Pak Zainal ingin mengaplikasikan ilmunya, akan tetapi Pak Zainal tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Pak Zainal mempunyai sahabat di kota Bangkalan yang bernama Pak Sahlun. Pak Sahlun terkenal sebagai juragan tanah di kotanya. Pak Zainal kemudian menyewa sebidang tanah pada Pak Sahlun untuk dijadikan lahan pertanian dengan biaya 10 juta per tahun. Pak Zainal kemudian menggunakan lahan yang telah disewa untuk menanam ubi cilembu. Untuk mengurus lahan tersebut, Pak Zainal dibantu oleh 6 orang pekerja. Setelah 6 bulan, ubi cilembu ditanam oleh Pak Sahlun. Ternyata mendapatkan hasil panen yang bagus. Pak Zainal bisa memanen 100 ton ubi cilembu. Berdasarkan cerita tersebut, menurut pendapat Abu Hanifah, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Ini perhatikan, menurut Imam Abu Hanifah, siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Kata kuncinya adalah zakat hasil tanah. A. Pihak penyewa tanah. B. Pihak pemilik tanah. C. Pihak penyewa dan pemilik tanah. D. Pihak pekerja. Dan E. Semua pihak yang terlibat. Ini kira-kira jawabannya B, ya. Kenapa memilih B? Karena menurut Imam Abu Hanifah yang lebih berhak adalah pemilik tanah yang harus mengeluarkan zakatnya. Soal yang kedua, Bu Aini merupakan terapis herbal yang terkenal di kota Tuban. Setiap bulan rata-rata penghasilan Bu Aini sebesar 5 juta. Setiap bulan Bu Aini harus mengeluarkan biaya PLN sebesar 200.000, keperluan rumah tangga 2.500.000 dan kebutuhan tak terduga 350.000. Berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Bu Aini dalam setahun? Ingat teman-teman, di sini zakat profesi. Harus tahu dulu berapa zakat profesi itu. Zakat profesi adalah 2,5 ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam soal ini, dari penghasilan Bu Aini 5 juta. Dari 5 juta ini kita kurangi 200, kita kurangi 2.500.000, juga dikurangi 350. Ini biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Bu Aini di dalam 1 bulan. Jadi sisanya berapa setelah dikurangi 200, 2.500.000, kemudian 350. Berarti sisanya 1.950.000. 1.950, 2,5-nya, 2,5 bagi 100 kalikan 1.950, yaitu ketemu 48.750. Kalikan 1 bulan, berapa kira-kira? Kita jawab ya di sini. A. 585.000, B. 487.500, C. 48.750, kemudian D. 50.000, E. 600.000. Mana yang tepat ini? Kalau C ya, kira-kira kalau C 48.750 ini di dalam 1 bulannya, tetapi di sini hitungannya setahun. Jadi yang paling tepat adalah 585.000. Jadi Bu Aini harus membayar zakat profesinya 585.000. Kita garis bawah ya. Hitamkan. Kita lanjut kepada soal yang ketiga. Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Mustafa lahir dari keluarga kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Mustafa terkendala dengan modal. Melihat potensi dimiliki oleh Mustafa, Bu Aini berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah ini apa, teman-teman? A, ya zakat harus berupa bahan makanan pokok. B, zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan. C, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahikul zakat. D, zakat membantu meringankan mustahikul zakat. E, usahanya akan berkembang dengan baik. Kira-kira jawabannya ini yang mana? Ini zakat produktif, ya. Zakat produktif kalau melihat dari latar belakang masalah atau deskripsi, Mustafa adalah pemuda kreatif. Mustafa lahir dari keluarga kalangan ekonomi. Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan namun tidak memiliki biaya. Akhirnya Bu Aini membantu untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan memberikan hasil zakat profesinya. Dampak dari hasil zakat profesi ini kira-kira yang mana ini? Di jawabannya, zakat harus berupa bahan makan pokok, ya tidak cocok ya. Zakat membantu meringankan mustahikul zakat, kurang pas ini ya, kurang pas. Zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan, ini lebih khusus kepada zakat fitrah. Usahanya akan berkembang dengan baik. Zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahikul zakat. Yang lebih cocok di sini adalah zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahikul zakat. Jawabannya adalah C. Dan kita lanjut kepada soal berikutnya. Di suatu desa sedang membangun masjid, di mana desa tersebut jarang ditemui masjid. Dalam pembangunannya, panitia kesulitan dalam hal dana. Jika masjid itu mendapat dana dari zakat, maka hukumnya menurut Mahmud Saltut. Jadi dalam deskripsi masalah ini, bagaimana zakat diberikan kepada masjid? Boleh enggak? Menurut Mahmud Saltut. A, tidak boleh karena tidak masuk dalam mustahikul zakat. B, boleh karena membangun masjid adalah untuk kemaslahatan umat. C, boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masjid masih jarang. B, boleh karena dari hasil zakat memperoleh hasil banyak. E, tidak boleh karena pembangunan masjid adalah kewajiban takmir masjid. Ini kira-kira mana yang cocok atau yang benar? Jawabannya adalah boleh ya, boleh. Jadi menurut Mahmud Saltut ini, zakat itu tidak harus diberikan kepada fuqara masakin, juga boleh diberikan kepada atau ke masjid ya, dalam digolongkan dalam sabilillah, atau masjid itu digolongkan di dalam sabilillah, sehingga boleh untuk memberikan zakatnya terhadap masjid. Ini juga sama menurut Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal itu juga boleh zakat diberikan ke masjid. Kita hitamkan. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 5. Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi orang sukses. Keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tetapi Jupri tidak mau. Maka hukum nikah berdasarkan ilat: A, haram, kemudian B, sunnah, C, wajib, D, mubah, E, makruh. Kira-kira ini mana jawaban yang benar? Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja, berarti dia memiliki penghasilan, dia punya cita-cita ingin menjadi orang sukses. Jadi hukumnya menikah bagi orang yang sudah yang sudah punya pekerjaan, sudah mapan. Hanya saja dia itu tidak mau. Bagaimana hukumnya ini? Jadi hukumnya adalah
sunnah. B ya jawabannya. Kita hitamkan. Beda dengan orang yang ingin menikah, tapi kalau tidak menikah, bagi orang tersebut akan khawatir terhadap terjerumus terhadap perzinahan, maka wajib hukumnya menikah itu. Tapi di sini tidak dalam konteks di mana orang tersebut seandainya tidak menikah, maka tidak akan khawatir terjerumus terhadap perzinahan. Kita lanjut kepada soal yang nomor 6. Pak Kuku mempunyai satu istri. Dia mencintai istrinya. Dia ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Dia ingin menjaga perasaan istrinya dan menjamin keluarganya tercukupi dalam hal materi. Maka Pak Kuku menjalankan A. Tujuan pernikahan, B. Prinsip pernikahan, C. Hukum pernikahan, D. Hikmah pernikahan, E. Larangan pernikahan. Jadi Pak Kuku punya istri, dia ingin karena sangat cintanya kepada istrinya, sehingga dia memiliki cita-cita untuk membahagiakannya. Jadi kira-kira apa gambarannya di sini? Apa prinsip pernikahan, hukum pernikahan, larangan pernikahan, hikmah pernikahan? Kira-kira yang benar tujuan pernikahan ya yang benar ini. Karena apa? Karena salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi Pak Koko punya istri tadi itu dia bagaimana mengupayakan agar supaya istrinya ini bahagia, sehingga dia giat untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya ini. Jawabannya adalah A ya, kita hitamkan. Soal nomor 7. Islam diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat dibolehkannya poligami adalah sebagai berikut kecuali. Ini teman-teman ya harus kita jeli melihat soal di sini ada kecuali, jangan sampai salah. Jadi kondisi diperbolehkannya poligami apa saja selain itu? A. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. B. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. C. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. D. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau melajur. E. Masalah darurat ingin memperuntutkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Ini kira-kira yang cocok yang mana? Yang benar yang mana ini kira-kira? Kalau A, untuk mendapatkan anak bagi suami yang dan istri yang mandul, ini diperbolehkannya, alasan diperbolehkannya poligami ya. Ini kecuali. Kemudian B, menjaga keutuhan juga sama. Ilatnya diperbolehkannya poligami. Kemudian ketiga, untuk menyelamatkan suami juga sama. D, menyelamatkan harkat martabat wanita juga sama. Apa yang berbeda di sini? E, masalah darurat ingin memperturutkan hawa nafsu. Jadi jawabannya adalah E. Karena ini bukan termasuk dari diperbolehkannya poligami. Kecuali di sini tadi itu ada kata kecuali. Kita garis bawahi. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Nikah mut'ah tidaklah dilakukan kecuali kecenderungan seorang untuk memenuhi kebutuhan seksual. Berakhir tanpa talak karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan maka berlahir riwayat pernikahan tersebut. Pernikahan itu. Nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi karena umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasannya kecuali. Jadi alasannya nikah mut'ah waktu itu diperbolehkan kecuali, di sini ada kata kecuali ya. Apa kecuali?
alasan itu dikeluarkan? A. Zaman jahiliyah, perzinahan merupakan budaya yang sudah menyebar luas. B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. C. Islam mewajibkan pada kaum untuk pergi berjihad. Mereka merasakan sangat berat tinggal jauh dengan istri-istri mereka. D. Kaum yang ikut berjihad ada yang memiliki iman yang kuat dan ada yang lemah. E. Takut terjumus ke jurang perzinahan. Ini kira-kira mana ya yang benar? Jawabannya kalau A ya, kita lihat zaman jahiliyah perizinan merupakan budaya yang sudah menyebar luas. Ini sudah benar, tetapi di sini kan ada kata kecuali. Ini alasan diperbolehkannya nikah mut'ah waktu itu ya, waktu itu. Kalau sekarang nggak boleh guys ya. Kalau itu boleh. Zaman dulu. Alasannya ya karena zaman jahiliyah perzinahan merupakan budaya yang sudah menyebar luas waktu itu, waktu sahabat ini melakukan perang waktu itu, sehingga diperbolehkannya dalam waktu itu seseorang menikah kontrak, tapi oleh Allah setelahnya dihapus. Kalau lebih jelasnya baca di dalam kitab tafsir Munir tentang ini ya, tapi kita tidak membahasnya masalah itu. Hanya alasan-alasannya di sini. Jadi alasannya diperbolehkannya adalah A ini juga masuk ya. Tapi di sini kecuali B sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Nah, ini kayaknya berbeda dengan jawaban A. Coba kita lihat jawaban C-nya, pilihan C-nya, Islam mewajibkan kepada kaum untuk pergi berjihad. Ini sudah benar. D. Kaum yang ikut belajar ada yang memiliki iman. Ini sudah benar. E. Takut terjerumus ke jurang perzinahan sudah benar. Berarti kecuali yang tidak benar di sini adalah B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkan kehidupan rumah tangga yang sempurna. Ini lebih mengarah kepada hikmah ataupun tujuan ya dari pernikahan itu. Kita hitamkan. Baik, kita lanjut kepada soal yang soal 10 ya, soal 10. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya bank muamalat, maka dapat dibedakan antara bank konvensional dengan bank Islam, yaitu bank konvensional memakai sistem bunga sedangkan bank Islam tidak. Sebagai pengganti sistem bunga, maka bank Islam menempuh cara-cara sebagai berikut. Jadi perbedaan bank konvensional dengan bank Islam itu, maka bank Islam ini untuk menghindari bunga maka menempuh dengan cara-cara kecuali cara-cara yang ditempuh oleh bank Islam ini. Yang pertama adalah wadiah, yaitu titipan ya, kemudian mudharabah kerjasama antara milik modal dengan pelaksana. 3 C rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang minjam. D musyarakah. E morabah. Jadi kalau kita perhatikan cara-cara yang ditempuh bank Islam untuk menghindari riba itu adalah wadiah. Kemudian mudharabah sudah benar ini ya. Rente enggak ada di dalam istilah-istilah bank Islam, sehingga di sini dikecualikan yang jawaban ini ya. Berarti jawabannya adalah C, karena ini dikecualikan dari cara yang ditempuh bank Islam agar terhindar dari bunga. Kalau musyarakah ya murabahah juga benar. Jadi jawabannya adalah C, kecuali. Baik, itu saja Bapak Ibu, 10 soal dulu ya, supaya pikiran kita ini tidak terlalu panas. Nanti kita lanjutkan pembahasannya.